Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bloodfather. Film ini telah resmi rilis di tahun 2016 di bulan Agustus. Disutradarai oleh Jean-Francois Richet. Dibintangi oleh Mel Gibson sebagai John Link, Erin Moriarty sebagai Lydia, Diego Luna sebagai Jonah, William Hall Macy sebagai Kirby. Film ini diawali dengan seorang gadis yang bertransaksi di kasir di sebuah swalayan. Ternyata gadis ini membeli beberapa peluru dengan sang pacar menunggu di mobil. Mereka menuju sebuah rumah yang ingin mereka rampok. Pada awalnya Lydia enggan untuk ikut merampok, namun Jonah membujuknya. Lydia diminta Jonah untuk menjaga pintu belakang rumah target perampokan. Di belakang rumah, Lydia malah bertemu dengan 3 orang bocil yang sedang bermain. Tak berapa lama terdengar sebuah tembakan. Lydia masuk ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Saat masuk, Lydia melihat seorang pria yang tergeletak jatuh tertembak dan Jonah sedang menyiksa seorang wanita. Jonah sedang menginterogasi seorang wanita untuk mengetahui letak di mana mereka menyimpan uang. Lydia tidak tega melihat seorang wanita yang disiksa. Terjadilah perselisihan antara Jonah dan Lydia. Jonah lantas meminta Lydia untuk menembak wanita tersebut sebagai bukti bahwa Lydia layak untuk mendapatkan kepercayaan dari Jonah. Lydia berperang dengan hati nuraninya. Dia masih belum yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Saat Lydia masih bingung, Jonah berkata setiap peluru yang berada di rumah ini bisa dilacak kembali ke toko di mana Lydia yang membeli peluru tersebut. Jonah menjadi tidak sabar dengan kegalauan Lydia. Tiba-tiba Jonah mengarahkan pistolnya ke Lydia. Si wanita mencoba menolong Lydia dengan cara mendorong Jonah, namun gagal. Saat terjadi pertikaian, tak sengaja Lydia melepaskan tembakan dan mengenai leher Jonah. Seketika Jonah terjatuh. Lydia lalu berlari keluar rumah dan teman-teman Jonah yang mendengar tembakan tersebut segera mengejar Lydia. Scene berpindah kepada pria paruh baya yang bernama John Link. Pria ini sedang berada dalam sebuah perkumpulan. Ia bercerita bahwa ia mempunyai seorang mantan istri dan seorang putri yang setelah bercerai mereka berpisah rumah. Dulunya ia adalah seorang pecandu alkohol dan banyak melakukan tindak kejahatan. Belum lama ia terbebas dari penjara, namun dengan cara bebas bersyarat. Dalam menjalani kehidupan bebas bersyaratnya, ia mempunyai sahabat yang bernama Kirby yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat sedang santai, ia dikagetkan dengan suara telepon. Ternyata telepon itu berasal dari putrinya. Putrinya berkata bahwa ia telah kabur dari rumah dan saat ini membutuhkan sejumlah uang tunai. Dilandasi rasa cinta dan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, ayahnya berkata bahwa saat ini ia sedang memegang uangnya. Tentu saja ayahnya berbohong. Sang ayah hanya ingin segera bertemu dengan putri satu-satunya yang sedang dalam kesulitan. Lalu putrinya memberitahu lokasi di mana sang ayah bisa menemuinya. Setelah mereka bertemu, sang ayah mengajak putrinya untuk tinggal sementara bersama dirinya. Setelah beberapa hari tinggal bersama sang ayah, di suatu pagi Lydia mendapat sebuah pesan bahwa Jonah dan anak buahnya akan segera menemukannya. Dan benar saja, pada malam harinya mereka didatangi oleh 3 orang anak buah Jonah. Setelah berbasa-basi dengan John, mereka menembaki rumah John secara membabi buta. Di tengah suara tembakan, John mendapat telepon dari Kirby menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah terjadi baku tembak yang tidak seimbang, Kirby datang bersama para warga untuk membantu John. Dengan kedatangan Kirby dan para warga, para anak buah Jonah memilih untuk mundur. John dan Lydia belum mengetahui sebenarnya siapa yang mereka hadapi. Dikarenakan lokasi rumah John telah diketahui oleh Jonah, mereka memutuskan pergi dari rumah malam itu juga. Di pagi harinya, masih dalam perjalanan pelarian, mereka berhenti sejenak. John bertanya kepada putrinya, siapakah sebenarnya Jonah?
Putrinya menjawab bahwa Jonah adalah pacarnya dan ia adalah seorang pengusaha. Begitulah yang putrinya ketahui, dan tentu saja itu bukanlah yang sebenarnya. Lydia bercerita kepada ayahnya tentang semua hal ini bisa terjadi, dari awal hingga bagaimana ia bisa dikejar oleh para anak buah Jonah yang pacarnya sendiri. Pada malam harinya mereka memutuskan untuk menginap. Tiba-tiba muncul berita di siaran TV lokal bahwa Lydia telah menjadi seorang DPO. Lydia menjadi seorang DPO setelah terlibat dalam sebuah insiden penembakan di rumah keluarga yang memiliki 3 orang anak tersebut. Tak selang berapa lama, sebuah mobil polisi datang ke penginapan tersebut. Polisi lalu turun dan menuju sebuah kamar. Tak lama terdengar suara tembakan. Polisi itu ditembak oleh salah satu penghuni kamar yang tak lain adalah salah satu anak buah Jonah. Kesempatan itu digunakan oleh John dan Lydia untuk kabur menggunakan mobil curian. Pria bersenjata itu menembaki John dan Lydia, namun mereka berhasil kabur. John mengenali tato yang ada di wajah dan tubuh pria bersenjata itu. Ternyata pria itu adalah anggota sebuah kartel atau jaringan narkoba. Scene berganti di mana John sedang menelepon seseorang di penjara. John menanyakan kepada koneksinya tentang sebenarnya siapakah Jonah itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang sebuah truk. Mereka turun di sebuah bar untuk menanyakan sebuah alamat. John sedang mencari teman lamanya. Temannya ini telah berhutang budi banyak kepadanya. Setelah mendapatkan alamatnya, mereka menuju rumah tersebut. Di rumah tersebut dijumpai sepasang suami istri yang telah lanjut usia. John berkata kepada mereka bahwa ia saat ini sedang memerlukan bantuan. Namun mereka menolak karena mereka mengetahui bahwa John dan putrinya adalah seorang buronan. Merasa dikhianati, John lantas merebut pistol yang ditodongkan kepadanya. John lantas mengambil kunci motor dari pria tersebut dan mengambil motornya. John dan Lydia melanjutkan pelariannya, karena kini mereka telah menjadi buronan polisi dan menjadi target buruan dari sebuah geng kartel narkoba. John kembali menyewa motel untuk beristirahat. Kemudian John menghubungi Kirby sahabatnya untuk memeriksa keadaan. Lalu ia meminta putrinya Lydia untuk menunggu dikarenakan ia akan menemui seseorang. Ternyata ia mengunjungi penjara dan menemui seorang tahanan. Di sisi lain, Lydia menerima panggilan telepon dari Kirby yang memintanya untuk meninggalkan motel, dan Lydia menurutinya. Di penjara, John menanyakan kepada temannya siapakah Jonah sebenarnya, dan diketahui bahwa Jonah adalah seorang keponakan dari seorang bos sebuah kartel narkoba. Scene berpindah memperlihatkan di mana Lydia keluar dari motel dan berada di keramaian. Tanpa sepengetahuannya, Lydia telah diikuti oleh Jonah dan anak buahnya, dan akhirnya berhasil menangkap Lydia. Tak berapa lama, John mendapat panggilan telepon dari Jonah dan mengatakan bahwa ia telah menangkap putrinya Lydia dan sahabatnya Kirby. John lantas meminta bertemu dengan Jonah dengan tujuan menyelamatkan putrinya dan sahabatnya. Dan tentu saja John menemui Jonah bukan dengan tanpa persiapan. Mereka bertemu di sebuah padang savana. John memarkir sepeda motornya dengan sengaja menghalangi jalan dari kendaraan Jonah. Setelah menangkap John, Jonah bermaksud pergi. Dikarenakan motor Jonah menghalangi jalan, 2 anak buah Jonah bermaksud memindahkan motor itu. Saat motor dipindahkan, tiba-tiba motor itu meledak. Yang ternyata motor itu telah dipasangi sebuah bom oleh John. Ledakan bom yang mengagetkan membuat keadaan menjadi berbalik. John berhasil merebut pistol yang diacungkan kepadanya dan berhasil menembak salah satu anak buah Jonah. Adegan tembak-menembak pun tak terhindarkan. John tertembak pada perut bagian atas yang membuat ia jatuh tersungkur, dan beruntung anaknya tidak terlukai. Tiba-tiba dari belakang mobil muncul anak buah Jonah lainnya dan berhasil menembak John. John tertembak 2 kali dan akhirnya meninggal, dan Jonah pun tertangkap. Di adegan terakhir diperlihatkan di mana Lydia sedang bercerita tentang ayahnya.
tentang cinta yang begitu besar dari seorang ayah kepada anaknya. Dan cerita pun usai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah seorang ayah akan dengan rela mengorbankan segala yang ia punya demi kebahagiaan anaknya. Bahkan jika ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Terima kasih telah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.